Lima sehat kan? Teh salah. Jangan grogi atuh Kavi. Fokus sudah. Ya maaf ya. Udah pada sholat semuanya? Alhamdulillah. Udah. Sudah. Semuanya pada saum atau ada yang berhalangan? Semuanya. Oke, Muhammad. Dan yang di Bandung itu siapa sih di pas 1? Siapa? Bakarnya. Oh ya, siapa? Mana? Nggak ada. Katanya tadi ambil ijazah. Oh, ambil ijazah. Oke deh. Tadi sesi 1, sesi 2 belajar apa? Indonesia matematika. Matematika. Oke, sekarang bahasa Indonesia lagi ya. Jangan bosan ya. Setelah ini kita tidak akan bertemu. Ya, tidak bosan. Oke, hari ini sebenarnya kita Ayo belajar. Ayo belajar, semangat. Hari ini kita akan belajar tentang simpulan. Kemarin TO-nya gimana? Ada soal tentang kesimpulan nggak? Ada ya kayaknya? Ada sih. Ada. Kalau Ada. Ada kesulitan kalau menemukan soal simpulan? Kalau Indonesia hampir semua. Kenapa, Kavi? Kalau di Indonesia kesulitannya hampir semuanya memilih yang baik di antara yang memilih yang terbaik di antara yang baik gitu. Oke. Memilih yang terbaik di antara yang baik. Betul ya, kadang pilihan jawabannya suka hampir sama ya. Mengecoh. Apalagi simpulan kakak mau ngasih tipsnya nih biar kalian lebih mudah untuk menarik simpulan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita pretest dulu ya. Makhluk apa itu? 5 soal aja kok, 5 soal ini mah. Bonus untuk kalian. Nih, ya saya kuisis. Ini yang... Oke, itu ya. Sudah muncul ya? 421. 447, 421. 1, 2, 3. Oke, perempuannya hanya 1 yang join hari ini. Hanya Lutfi ya? Aku. Oh iya, apa? Mana coba? Oh iya, Tessa. Bukan perempuan. Ya. Tessa tadi salah masuk room ya? ke main room ya? Sesi sebelumnya. Sinyalnya cepet terus. Oh, sinyalnya oke. Semangat. Oke, sudah 2 yang sudah 3. Ya, Teh, perempuannya cuma 1 doang, Teh. Skuy. Mana pamanku? Kalian sudah coaching semua? Kersteru. Sudah. Kak, alhamdulillah. Sesuai tidak? Alhamdulillah. Sesuai dengan yang... Ya. Alhamdulillah sesuai. Sesuai. Kodenya berapa, Kak? Kenapa, Tessa? Kodenya. Kode oh iya, 447. 447, 421. 421. Mataku perih, Kak, ya Allah. Mata apa? Iya, harus sabar ya. Sambil ini istirahat. Kalau kalau sudah capek banget, izin aja ke pematerinya, izin mematikan video, dengar via suara. Kalau diizinkan, tidak apa-apa. Jaga kesehatan juga ya. Jangan sampai diizinkan matikan video, tidur. Harus amanah ya, Gia ya? Iya, betul. Harus tanggung jawab. Oh iya, Teguh baru join ya? Ada Teguh, ada Ikna, halo. Halo, sahabat. Sahabat kayak gini kayaknya. Ih. Kok jijik sih? Rian, siapa itu yang Marian. 4, 5, 6. Ada 7 orang, yang 1 lagi siapa yang belum berhasil? Ikna ya? Kita tunggu Ikna. Bener ya? Ya, sok.
Teguh dari mana, Teguh? Baru selesai sholat ya? Oh, Teguh belum siap nih. Aku lagi itu Kak tadi iya sholat. Sholat, oke. Sholatnya 6 rakaat bukan? Biar pahalanya Bisa. Oke, mantap. Teguh sudah ada Ikna. Tinggal Ikna ya. Rian, ada Kavi, Lucia, Teguh, Tessa, Gia. Oke, Ikna, mantap. Oke, sudah bisa kita mulai ya. Hari ini kita tentang simpulan. Tadi Teguh dan Ikna yang baru join. Ini soalnya ada 5 soal. Silakan dikerjakan sebisa kalian ya. Nanti kita bahas tentang tips untuk menarik simpulan. Bismillah. Mangga. Teh, ini soal sama jawabannya beda, Teh. Kayaknya beda soal. Suaranya Gak kedenger, Teh. Nah, itu suaranya di mute. Teh, itu
ada yang salah ya, Teh? Iya betul, untuk soal yang jahe ya, itu ada kesalahan input soal. Nah jadi kalian jawab saja, nanti dianggap benar. Jangan lupa dibaca teksnya, nanti kita bahas sama-sama. Kita tarik kesimpulannya ya. Ya, Teh. Terima kasih. Kak izin bentar ya. Rian sakit mata ya Rian ya? Rian sakit Ngantuk, mata? Teh. Dikasih apa itu? Ini kapas. Dikasih kapas aja? Kapas yang ada airnya tuh. Oh. Pakai fresh care. Langsung melek. Matanya dikasih fresh care. Pedes dong, Teh. Pedas. Langsung melek. Pedes. Apa ya? Oke, sudah ada Igna, Tessa, Teguh, Gia yang sudah selesai ya. Yang sudah selesai, ada kesulitan nggak tadi menjawab soalnya? Ada, Teh. Ada, makanya nggak betul semua. Apa kesulitannya? Tebakan. Kenapa? Pertanyaan tebakan. Teguh kurang dekat suaranya. Pertanyaan tebakannya susah, Teh. Aku nggak bisa. Apa? Maaf nih, rada-rada nih telinganya. Apa Gue? Oke, Srian kayaknya bahagia aja nih ya tiap hari. Murah senyum. Aura senyum. Masa-masa kemarau kan. Ika, Wi. Tinggal dua ya, Anissa dan Rian. Masih kesulitan menanggapi jawaban yang mirip-mirip. Oke, Teguh. Nanti kita bahas ya cara
menarik simpulan agar lebih mudah. Oh ya, ini si Teku kemana ya? Ada Teku dan juga Zakaria. Zakaria izin. Ambil ijazah ya? Iya, Kalau Teku kemana Teku? nggak tahu. Tadi Teku nggak ada. sih waktu pertama Oke, ketiduran kali ya? ada loh. Ya, Dah. Sudah? Oke, coba kita lihat ya. Bagus kok IPA 1 pretestnya. Wait. Kemana Pak? Hati-hati teh. Oke. Nah ini hasilnya. Wow, Ikna hanya salah satu. Kemudian ada Tessa, Teguh, Anissa, Rian, Lutfia, salah 3 ya. Salah 2 Kak. Salah 2. Aduh, mau diprotes atuh sabar. Nggak terima ya. Salah Gia, salah 3. Ada Kavi, salah 3. nomor 3 salah semua. Enggak ada yang benar itu. Iya, nomor 3. Ini tuh yang apa? Yang jahe ya? Iya, yang jahe mah Iya. wajar tuh ya. Jahe. Ini nanti dianggap benar. Nah, ini sudah bagus. Berarti kalau Ikna yang jahenya benar, berarti benar semua ya. Udah bagus dari kesimpulannya. Oke, kita bahas sama-sama ya. Oke. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu simpulan? Bulan dari itu intinya apa itu? Apa ayo? Kumannya. Labadu, sele, pusing. Tuh Gia banyakin minum air putih Gia. Siap, Mulai Teh. batuk. Ya, tadi simpulan kata Tessa ringkasan, kata selain ringkasan. Menurut kalian apa sih simpulan itu? Simpulan adalah Dari cerita. Inti suatu paragraf. Suatu paragraf. Oke, sudah betul ya. Nih kakak kasih pengertian simpulan yang lebih lengkap. Nah, simpulan di sini adalah pernyataan atau proposisi kalimat yang disampaikan, yang diambil dari beberapa pernyataan atau ide pikiran. Jadi sebenarnya simpulan itu gabungan dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam sebuah teks. Nah, di sini kan diambil dari keseluruhan pernyataan. Jadi nanti kalau kakak bilang tesis, itu berarti pernyataan ya, maksudnya pernyataan yang ada dalam teks. Nah, pernyataan itu seperti apa sih? Ya, kalimat-kalimat yang ada di dalam teks. Jadi simpulan itu hasil elaborasi atau hasil penggabungan dari semua pernyataan-pernyataan yang ada di dalam teks tersebut. teks. Nah, di sini ada yang tahu perbedaan simpulan dan ringkasan? Poin-poinnya nih. Poin-poinnya. Kalau ringkasan berupa apa? Poin-poin. Gimana? Oke. Kalau simpulan kan mungkin kayak Simpulan itu lebih dikit ya. Kenapa Teguh? Simpulan lebih dikit. Simpulan lebih dikit. Oke. Kalau ringkasan itu setiap paragraf biasanya ada gitu yang dirangkum. Oke. Ya, jadi kalau ringkasan itu kan dia membahas kembali isi paragraf, tapi kalimatnya harus sama persis. Tapi kalau simpulan tidak boleh sama persis karena itu akan melibatkan, simpulan itu melibatkan pendapat kita, gagasan kita. Jadi hasil elaborasi kita, hasil pemahaman kita, hasil penalaran kita. Tapi kalau ringkasan itu harus sama persis ya. Nah, itu perbedaan ringkasan dan simpulan. Jadi simpulan melibatkan pendapat kita atau pendapat yang menarik simpulan. Nah, kemudian simpulan juga di sini diartikan sebagai kesudahan pendapat. Nah, ini biasanya digunakan dalam konteks kalau misalnya kita lagi rapat ya. Ini kan kesudahan pendapat terakhir. Jadi suka ditarik simpulan. Jadi kesimpulan dari rapat ini apa? Kesimpulan dari pertemuan ini apa? Nah, itu kesudahan pendapat ya. Oke, kita lanjut ke tujuan simpulan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan simpulan itu? Nah, pastikan segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada tujuannya. Nah, tujuan simpulan itu yang di sini
dijelaskan bahwa untuk memberikan suatu kesempatan serta informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, kalau di UTBK, penelitian yang dimaksud itu adalah teks ya, wacana yang ada di dalam soal kalian. Jadi inti dari sebuah teks kan penulis ingin memberikan informasi kepada pembaca. Nah, di sini tujuan simpulan adalah untuk memberikan secara cepat informasi kepada pembacanya. Jadi kan intinya simpulan adalah inti dari teks. Kemudian penggabungan dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam teksnya. Nah, itu tujuan dari simpulan. Jadi memberikan informasi secara cepat kepada pembaca. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri simpulan. Yang pertama, menyatakan kembali kalimat tesis tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis. Nah, ini kenapa tidak boleh menggunakan kata-kata yang persis? Pemikiran. Iya, karena adanya hasil pemikiran kita, penarik kesimpulan, hasil elaborasi, penggabungan pernyataan-pernyataan atau tesis yang ada di dalam paragraf atau wacana. Dan teks juga sama. Kemudian yang kedua, menyatakan kembali kalimat topik pembahasan dari paragraf yang telah dikembangkan tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis. Nah, di sini simpulan itu harus mengandung inti atau topik pembahasan. Misalnya, di dalam sebuah teks dibahas tentang buncis misal. Nah, maka di dalam simpulan itu harus bersangkutan dengan buncis. Karena topiknya adalah buncis. Gitu. Buncis? Tahu buncis? Tahu. Iya. Kemudian yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini sifatnya opsional ya, atau pilihan, boleh ada atau boleh tidak. Yang ketiga itu menggunakan kata transisi ringkasan. Kemarin masih ingat tidak konjungsi yang menyatakan simpulan? Penjelasan. Oh, masih belum. Jadi oleh karena itu, Karena itu. Dengan demikian, sehubungan dengan itu. Ya, Nah, itu. ini yang dimaksud dengan kata transisi ringkasan maka juga. Nah, tapi ini sifatnya opsional. Bisa ada atau bisa tidak. Nah, jadi misalnya kalian menemukan sebuah paragraf. Teks. Ya, paragraf wacana atau teks. Nah, di sana tapi tidak ada kata-kata seperti jadi, oleh karena itu. Nah, itu bukan berarti tidak ada kesimpulannya. Berarti itu simpulannya implisit. Jadi kita harus mengelaborasi sendiri ya, memikirkan sendiri ya. Harus menggabungkan semua pernyataan yang ada di dalam teks. Oke, kita lanjut. Ke ciri simpulan yang baik. Nah, ciri simpulan yang baik itu yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentu saja, bukan hanya menarik simpulan, setiap belajar bahasa juga pastikan kita dituntut untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Benar. Ya, apalagi untuk menarik kesimpulan, karena kan tujuan simpulan itu kan untuk memberitahu informasi kan kepada pembaca. Nah, jadi menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, tentu saja, selain bahasa yang baik dan benar, harus mudah dipahami. Kembali lagi ke tujuan simpulannya. Kalau tidak dipahami, untuk apa dibuat simpulan? Nah, kemudian yang ketiga, berisi pokok pembicaraan. Nah, jadi, nih, yang harus kalian ingat ya mengenai simpulan itu ada dua. Yang pertama, simpulan harus berisi inti, topik, atau pokok pembicaraan. Yang kedua, simpulan harus mengandung keseluruhan isi teks. Oke? Itu dua mantra untuk menarik simpulannya. Tidak boleh dilupakan, tidak boleh ketinggalan salah satunya. Oke, kemudian kita lanjut. Keempat, menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya. Nah, jadi ini nanti nyambungnya ke simpulan itu harus mengandung keseluruhan isi teksnya ya. Pernyataan-pernyataan yang ada di dalam teks harus kita tarik secara keumuman. Kemudian yang kelima, tidak berbelit-belit. Nah, tidak berbelit-belit ini nanti nyambungnya ke bahasa yang mudah dipahami. Kalau kita menggunakan bahasa yang berbelit-belit, dikhawatirkan nanti pembaca akan kurang memahami maksud dan tujuan kita di dalam simpulan tersebut. Ya. Kemudian berupa fakta dan jelas. Nah, tentu saja walaupun simpulan ini hasil elaborasi kita, hasil gagasan kita ya, tapi harus tetap berupa fakta. Harus sesuai dengan yang ada di dalam teksnya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan teks, maka itu bukan simpulan. Itu murni gagasan kita ya. Oke. Kita lanjut ke jenis simpulan. Ada banyak nih jenis simpulan. Yang pertama ada simpulan perbandingan. Ada yang tahu apa itu perbandingan? Membandingkan Membandingkan kegiatan
membandingkan antara hal yang satu dengan hal yang lain gitu, atau suatu elemen yang satu dengan elemen yang lain. Nah, ada yang suka dibanding-bandingkan sama orang tuanya di rumah, dibanding-bandingkan sama anak tetangga. Senyum semua nih kayaknya korban ya, korban ibu-ibu ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Nah, jadi di simpulan juga ada yang dinamakan dengan perbandingan. Nah, di sini ada contohnya nih. Ada contoh kalimatnya, jelas bahwa kandidat tahun ini lebih kuat dari kandidat tahun lalu. Nah, di sana apa yang dibandingkan? Kandidat. Ya, kandidat yang tahun ini dengan kandidat yang tahun lalu. Lalu. Nah, jadi simpulan perbandingan ini ada indikator umum atau ciri-ciri umumnya lah ya. Biasanya menggunakan kata lebih baik daripada, lebih sehat daripada, dan lain sebagainya. Pokoknya yang daripada itu sifatnya membandingkan, oke? Membandingkan. Iya, membandingkan. Kemudian ada Lihat tuh simpulan anak ke si A. Waduh. calon-calon bapak julid nih kayaknya nih. Iya. Hati-hati ya. Ketahuan nih. Oke, sekarang kita masuk ke simpulan sebab akibat. Nah, sebab dan akibat ini biasanya tidak bisa dipisahkan ya, karena ada hubungan kausalitas. Ada sebab, pasti ada akibat. Ada akibat. Tidak. Betul. Nah, di sini ada contohnya. Tadi malam saya minum obat batuk dan hari ini saya merasa jauh lebih baik. Nah, di sana apa yang menjadi sebabnya? Apa? Obat batuk. Yang menjadi sebabnya apa? Obat. Minum obat. Minum obat batuk, dan akibatnya Jauh lebih Jauh baik. lebih baik. saya Merasa jauh lebih baik. Nah, ini akibat yang positif ya. Ada Itu ada akibat itu. yang negatif dan positif. Nah, sebab akibat itu seperti itu, tidak bisa dipisahkan, sama seperti simpulan. Apabila ada simpulan sebab, maka harus ada akibatnya dijelaskan. Akibatnya. Oke. Ada yang bisa mencontohkan? Yang bisa membuat simpulan sebab akibat? Rian habis makan. Why me? Ya, Rian habis makan, Kenyang jadinya. kenyang jadinya. Oke, Sehingga dia menjadi bisa. kenyang. Rian menjadi kenyang. Ya, sebabnya karena Rian makan, akibatnya karena Makan. kenyang. Akibatnya jadi Kenyang. kenyang. Oke, seperti tadi aja, misalnya karena Rian mengantuk, maka Rian menggunakan kapas. Misalnya seperti itu simpulan sebab akibat. Sama ya, ada Akibat. sebab, ada akibatnya. Oke, selanjutnya ini tetap kopi 2 kali ya. Nah, ada simpulan penilaian. Apa yang dimaksud dengan penilaian? Menilai. Iya, menilai kegiatan, menilai sesuatu itu disebut dengan penilaian. Nah, di sini penilaian itu berbeda dengan fakta ilmiah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan fakta ilmiah itu bukan penilaian. Nah, contohnya di sini ada matahari terdiri dari beberapa gas. Nah, itu kan merupakan fakta ilmiah. Dan itu bukan penilaian. Tapi kalau penilaian contohnya seperti ini. Matahari adalah pemandangan yang menyenangkan. Itu masuknya ke penilaian. Penilaian. Nah, kakak kasih contoh deh. Ini garam. Di dalam garam mengandung yodium. Itu penilaian atau bukan? Fakta itu mah. Fakta itu. Ya, fakta ilmiah. Tapi kalau garam itu rasanya asin, penilaian atau bukan? Penilaian. Fakta atau gimana? Sudah ada Masih bukti fakta ya? ilmiahnya? Ada. Belum. Oke, ya. Tapi kalau kakak kasih tambahan seperti ini, garam itu tidak enak karena rasanya asin. Itu penilaian atau fakta? Penilaian. Penilaian. Penilaian ya, karena itu melibatkan pendapat sendiri. pribadi ya, penilaian Sendiri. Betul, betul. Aha. Kemudian ada simpulan rekomendasi. Apa ini maksud dengan rekomendasi? Apa ya? Yang ini nih. Apa gimana ya? Ngomongnya. Jelasinnya selesai. Seperti menyarankan ya, menyarankan Ah, sesuatu ya. Iya. Rekomendasi. Berarti Nah, di sini contohnya ada dalam mengobati penyakit ini, maka dokter harus mendukung pengobatan Harus X. mendukung Nah, pengobatan apa yang bentuk rekomendasi di kalimat tersebut? harus. Maka. Ini harus. Maka. Rekomendasinya apa? Iya.
Maka dokter harus. merekomendasikan untuk Ya, rekomendasinya adalah pengobatan X. dokter harus mendukung pengobatan X, itu rekomendasi dari penulisnya ya. Penulisnya. Ya, oke. Yang terakhir, ada simpulan prediksi. Apa yang disebut dengan prediksi? Diksi. Memberikan pendapat terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya, betul. Prediksi memberikan pendapat tentang sesuatu yang belum terjadi. Jadi bisa terjadi atau tidak terjadi. Tidak Itu dinamakan terjadi. dengan prediksi. Atau masih dalam bentuk keraguan ya. Nah, di sini ada contohnya, misal populasi tunawisma mungkin tidak berkurang tahun depan. Nah, apa yang menurut kalian kata kuncinya yang menjadi simpulan prediksi di sana? Mungkin. Mungkinkah kita Yang akan iya. selalu bersama? Yang Melly Guslow dong, mungkinnya. Lagu Nggak tahu itu lagi gimana. Oke, Gimana? yang mungkin ini menandakan keraguan. Jadi belum tentu nih populasi tunawisma akan berkurang tahun depan atau bisa berkurang tahun depan ya. Itu yang disebut dengan prediksi. Oke, kemudian kita lanjut ke pola penyajian simpulan. Oh iya, kakak lupa nih. Jadi ketika kalian menarik simpulan, kalian tidak boleh melupakan gagasan utama. Nah, kalian sudah belajar gagasan utama kan ya? Sudah. Nah, ini kuncinya ya untuk kalian mempermudah untuk menarik simpulan. Jadi gagasan utama tidak boleh dilupakan ya. Nah, di sini sama seperti gagasan utama. Jadi simpulan itu ada dua, ada yang deduktif dan induktif. Kalau deduktif dari umum ke khusus. Tapi kalau induktif dari khusus ke umum. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini nih kuncinya nih, inti dari materi kali ini nih. Kan di sana pasti di UTBK kalian diminta untuk menarik simpulan. Yang pertama, langkahnya adalah pasti membaca teksnya. Yang kedua, tentukan kalimat utama. Nah, kakak mau tanya, kenapa harus menentukan kalimat utama sih? Biar bisa narik kesimpulan. Iya, biar bisa menarik kesimpulan. Tapi di kalimat utama itu ada apa gitu? Kenapa harus? Ide pokok. Ada topiknya itu. Betul, ada ide pokok. Gambaran umumnya. Iya, betul. Jadi, ingat yang dua tadi. Simpulan yang pertama harus mengandung topik, ide pokok, atau pokok pembicaraan. Yang kedua harus menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Nah, ketika kalian sudah menemukan kalimat utama, nah di dalam kalimat utama itu pasti mengandung ide pokok, mengandung gagasan utama, mengandung topik inti yang dibicarakan dalam teks tersebut. Maka ketika kalian sudah menemukan kalimat utama, itu akan lebih mudah kalian untuk menarik simpulan. Karena di dalamnya sudah ada topiknya, no. Di sana sudah setelah menemukan kalimat utama, maka harus menyatakan topik. Setelah itu baru tulis simpulannya. Dan jangan lupa, simpulan harus mengandung keseluruhan isi teksnya. Jadi tidak boleh ada salah satu dari dua ini yang kalian tinggalkan. Misalnya topiknya sudah dapat, tapi hanya topik saja, tidak menggambarkan keseluruhan, itu bukan simpulan. Tapi kalau misalnya ada topiknya, menggambarkan isi teksnya, tapi tidak ada topiknya, berarti ini tidak menggambarkan keseluruhan isi teks, tapi hanya sebagian, hanya berupa pernyataan. Kalau tidak ada topik ya. Jadi kedua ini harus dilibatkan dalam menarik simpulan. Pokoknya intinya dua itu. Jangan dilupakan dalam menulis simpulan. Oke. Topik. Sampai sini. Topik panas mendengarnya. Iya, boleh dia. Siapa itu? Aduh, ngelucu nih. Si Topik ada di sini? Nggak ada ya. Kasihan Oke. Topik diomongin. Kasihan Topik diomongin. Telinganya merah. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita bahas soal? Nah ya. Oke, jelas ya? Slide-nya. Kenapa? Hah? Tadi aku ketinggalan slide. Ketinggalan poin yang mana? Baru sampai simpulan sebab akibat. Simpulan sebab akibat. Oke. Nah, intinya kalau untuk materi kali ini yang ini nih, yang di slide yang ada di layar kalian, ya. Intinya dua. Simpulan itu yang pertama topik atau inti, yang kedua harus menggambarkan keseluruhan isi teksnya, ya. Nah, ini cara menulis simpulannya atau menarik simpulannya. Yang pertama ada baca teks, kemudian tentukan kalimat utama, nyatakan topik, dan tulis simpulan. Ketika kalian sudah menemukan kalimat utama, maka kalian akan lebih mudah karena dalam kalimat utama ini mengandung topik, kemudian mengandung inti, mengandung gagasan utama,
Kemudian baru nyatakan topiknya, baru tulis simpulannya seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut bahas soal ya. Oke. Oke, siapa yang mau bantu membacakan? Siapa? Nah, ini benar jawabannya. Oke, Rian. Simpulan dari paragraf tersebut adalah Oke, kalian jawabnya apa benar. mayoritas? C. dan jawabnya C, benar. C, benar? Oke, betul ya. Jadi ini yang A, jumlah penduduk Bali meningkat, peminat untuk pariwisata di Bali pun meningkat. Ini benar, tapi bukan Benar. simpulan, hanya Bukan berupa simpulan. pernyataan ya. Karena dia tidak menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Coba kita lihat ya di sini. Nah, di Di teksnya sana, ada kekhawatiran. iya, di teksnya itu ada positifnya dan juga ada negatifnya. Betul tadi yang Rian, Negatifnya. kekhawatiran ya. Ini kan di sini disebutkan bahwa apabila tidak bisa menghandle itu apa sih? Mengatur ya. Mengatur. Nah, itu mengatur pertumbuhan penduduk dan datangnya wisatawan, maka bisa mengakibatkan banyak nih di sini ada sumber daya, memboroskan sumber daya sosial, kultural dan alam Bali yang adiluhung. Nah, ini malah menjadi bumerang demografi katanya, berarti kita harus ambil keseluruhannya. Ada yang positif dan ada yang negatifnya. Negatifnya. Yang kemudian yang B, pemborosan sumber daya akan semakin meningkat. Ini hanya negatifnya saja. Berarti ini hanya berupa pernyataan, bukan berupa simpulan. Ini hanya sebagian. Kemudian yang C kita lewat dulu. Yang D, dampak positif dari meningkatnya jumlah penduduk di Bali membuat pariwisata di Bali. Iya, hanya positifnya saja. Ini hanya sebagian saja, menggambarkan sebagian isi teksnya saja. Kemudian yang E, persiapan untuk menghadapi bonus demografi sangat minim. Nah, ini juga hanya negatifnya. Negatif. Ya, jadi lebih tepat jawabannya yang C, jumlah penduduk Bali meningkat ditambah dengan semakin banyaknya para wisatawan di Bali menjadi hal yang harus dikhawatirkan. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Siapa yang mau membacakan? Oh, Ya, boleh. simpulan dari teks tersebut adalah Ya, Tessa, kalau Tessa jawabannya apa? E. Bali mengalami kelanjutan pertanian. Ya, kalau yang lainnya kebanyakan jawabannya apa? E. E juga, semua. Oke, bagus ya. Berarti kalian sudah tepat menarik kesimpulan untuk teks tersebut. Kemudian yang nomor 3. Nah, yang ini yang tadi yang salah. Kalian sudah baca teksnya? Udah. Sudah. Menurut kalian apa simpulannya? Oh, simpulan. Iya, Kira simpulan. paragraf selanjutnya. Enggak. Tadi sudah dibaca waktu mengerjakan pretest? Iya. Sudah. Menurut kalian apa sih? Nggak ada option ya, Teh? Enggak ada. Menurut kalian aja. Apa? Oh. Yang kamu maksud gini ya, kalau ada beberapa orang terus ada yang misalkan orang harus duduk-duduknya kayak gitu kan ya. Coba topiknya apa di sana? Nah, itu berarti kamu harus Jahe. Ya, tentang jahe. Apa yang dibahas di dalam jahenya? Manfaat Kandungan sama jahe. kandungannya. Kandungan jahe dan manfaat jahe. Maka coba kalian elaborasikan. Jadi gabungkan antara manfaat dan kandungan jahe. Jadi seperti apa kalimatnya kira-kira? Kandungan yang apa? Kandungan berapa bulan, Rian? Kandungan Isi di dalam jahe mempunyai manfaat yang cukup bagi banyak. manusia. Nah, Oke, jahe memiliki manfaat kesehatan dan kandungan yang bermanfaat pula. Coba kita lihat. Coba kalian lihatnya di yang kolom biru ya. Di kolom biru sudah tepat. Jadi simpulan untuk tes tersebut adalah Jahe Berkhasiat bagi kesehatan dan penyusun yang bermanfaat. Kan benar. Ya, jadi kan karena tadi yang dibahas topiknya ada 2 ya tentang jahenya. Yang pertama kandungan dan juga ada kandungan sama manfaat. manfaatnya. Maka kita elaborasikan keduanya, kita gabungkan keduanya itu yang dinamakan dengan simpulan. Bulan. Lanjut, kita ke soal nomor 4 nih. Siapa yang mau membacakan? Coba Lutfia. Kafi. Lutfia dulu, Lutfia. Oh iya, boleh.
Ya. Kesimpulan yang paling tepat dari bacaan di atas adalah isinya B. Ambon merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai curah hujan yang tinggi. Oke, yang lainnya jawabannya apa? Rian B. Rian D, oke. Iya, aku juga, Dek. D, oke D. Selanjutnya D semua? C malah. C, oke. Kita bahas satu-satu ya. Di sini Indonesia terbagi menjadi 2 wilayah, lintang utara dan lintang selatan. Selatan. Nah ini Bener-bener berupa pernyataannya terlalu umum, sedangkan di sini Pernyataan dong. yang fokusnya itu yang Ambon ya, kota Di Ambon, Ambon. saja. Berarti ini terlalu umum. Kemudian yang B, Ambon merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai curah hujannya tinggi. Tinggi. Nah kita lewat dulu. Kemudian yang C, Ambon sedang berada pada puncak musim hujan. Ini Musim juga hujan. hanya pernyataan saja ya, bukan berupa simpulan, hanya sebagian saja. Simpulan. Kemudian yang D, Indonesia masih dalam musim kemarau dan kekeringan panjang. Nah, tadi topiknya tentang apa? Tentang Indonesia atau tentang Ambon? Ambon. Ambon. Makanya topiknya tidak ada di dalam pernyataan ini. Kemudian yang E, wilayah di Indonesia mengalami musim hujan dan kemarau. Ini juga terlalu luas. Umum. Yang jauh dari topiknya, terlalu umum. Jadi lebih tepat adalah yang B. B. Ambon merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai curah hujan yang tinggi. Tinggi. Oke. Lanjut ke yang terakhir tadi siapa? Kavi atau Gia? Yang mau membacakan? Setia. Oke, boleh. Siapapun. Terakhiran. Kesimpulan yang tepat untuk paragraf kedua adalah Oke, E. kalian D. Kalian tidak jawabannya apa? Apa ini? Loh. Kesimpulan yang tepat untuk paragraf kedua. berarti ya mau jawab yang E. Hah? Jawab yang E. Cuman pas nyobain hitung faktornya, dicoba hitung 7, jadi nggak berani jawab. Kalian salah ini ya, salah jumlah ya di sini ya. Masih Iya. bias. Oke. Nah, di sini kan pertanyaannya simpulan yang tepat untuk paragraf kedua. Nah, berarti mencakup keseluruhan isi teksnya atau hanya paragraf keduanya saja? Paragraf 2 aja. Keduanya doang. Paragraf keduanya saja, berarti kita fokusnya ke isi dari paragraf kedua. Nah, yang A, sayuran sangat mudah dijumpai baik di pasar-pasar tradisional maupun di pasar swalayan. Ini kurang tepat. Kemudian yang B, buah-buahan seperti mangga, durian, dan sebagainya hanya dapat dijumpai pada musim tertentu. Ini juga hanya berupa kalimat penjelas yang ada dalam teksnya. Kemudian yang C, sayuran berbeda dengan buah-buahan. Ini juga terlalu umum. Kemudian terdapat 2 faktor yang dapat memengaruhi kandungan gizi pada sayuran. Faktornya bukan 2 ya, faktornya ada banyak. Kemudian yang E, faktor yang dapat memengaruhi kandungan gizi pada sayuran ada 6. Itu jawaban yang lebih tepat. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Lihat nomor 4 teh. Ya, boleh. Ini? Yang ini? Bacaannya teh. Teh. Kenapa? Izin ke kamar mandi teh. Ya, boleh. Oke. Teh. Iya. Berarti kesimpulan tuh nggak selalu jawabannya itu yang panjang-panjang ya, Teh? Enggak selalu. Tergantung ya. Tergantung situ. Pokoknya kalian kalau udah mencari kesimpulan, yang diingat hanya 2 saja ya. Yang tadi yang yang kakak bilang berulang-ulang. Yang pertama harus ada topik, yang kedua harus menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Jadi jangan terkecoh dengan jawaban yang paling panjang ya. Pokoknya intinya harus semua yang ada dalam teksnya harus digambarkan di dalam Terwakilkan. Iya, harus terwakilkan, betul. Seperti itu simpulan. Teh. Ya. Nomor 4 ini Ambon sedang turun hujan, terus ini dijelasin gitu belakangnya kok bukan Ambon sedang berada di puncak hujan gitu, kok salah gitu. Oke, di sini kenapa bukan Ambon sedang berada di puncak hujan? Nah, itu kan hanya sebagiannya. Itu topiknya. Itu kalian sudah dapat topiknya. Ambon sedang berada di dalam musim hujan. Puncak musim hujan. Kenapa dia masih? Iya, coba lihat di kalimat 3 sampai seterusnya. Di dalam teksnya membahas tentang apa?
Tentang Indonesia. Indonesia. Ya, tentang keadaan di Indonesia. Maka ingat dua tadi. Dua syarat simpulan. Yang pertama topik, yang kedua harus menggambarkan seluruhnya. Berarti kita harus bahas sedikit juga. Jadinya lebih tepatnya kita ambil yang ini. Yang Ambon merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai curah hujan yang tinggi. Jadi kan mewakili tadi yang kata Teguh sedang berada di puncak musim hujan. Kemudian mewakili juga yang pembahasan Indonesia yang ada dalam teksnya seperti itu. Ya. Begitu. Oke. Ada lagi? Sudah? Udah. Masih ada yang penasaran? Oke, sambil kakak siapkan post testnya. Harus betul semua ya? Kayaknya sudah ahli nih kalau masalah simpulan. Insyaallah. Insya Allah. Amin, amin. Oke, coba sebelum post tes Ben. nih, kakak tes dulu ya. Tes, ada tes sebelum post tes nih. Kalau Apa itu? kalau menarik simpulan, apa yang harus diperhatikan? Dua. Apa? Dua. Kalimat Isi teks. utama. Topik sama menyangkut Berkaitan. keseluruhan isi teks. Ya, sudah. Kalau itu kalian sudah hafal, berarti insya Allah bisa untuk menarik simpulannya. Oke, nah sambil kakak siapkan post testnya, kalian kalau yang mau nanya atau tadi kelupaan nih, sok, boleh. Ini untuk post testnya. Seperti biasa, kuis 003491. Ada yang join lagi nggak? Enggak kan ya? Si Peku sama Zakaria sudah tidak masuk ya? Oke, bagus. IPA 1. Sangat cepat ya, Kavi, Gia, Anissa, Rian. Itu Gia di-kick aja. Gia, kick ya, Gia ya. Enggak. Anissa, sehat Anissa? Kodenya apa teh? Kodenya ini. 003491. 003491. 003491. Oke, sudah lengkap ya? Oke, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sok, kerjakan sungguh-sungguh. Teh yang tadi punya Lutfiah keluarin teh. Jadi gak bisa main. Lutfia ada di room? Tadi punya Lutfiah keluarin jadi gak bisa main. Oh iya, oke sebentar. Bisa masuk lagi gak? Bisa. Baik ya, kakak. Pengen kodenya teh. Kodenya itu 003491. Ada di chat ya, 003491.
mau nanya teh. Ada hal yang simpulan yang tepat untuk paragraf 2 di atas, tapi si teksnya itu nyatu. Teksnya nyatu. Ada ini nggak? Ada space kepisah nggak di sana? Gimana teh? Nggak ada teh. Ada space yang kepisah nggak antara paragraf 1 dan paragraf kedua? Ada Nggak jarak ada nggak? teh, nggak ada nyatu semua teh. Nggak ada, yaudah berarti ambil yang di tengahnya saja. Yang teks yang mana? Yang teks yang jumlah kecelakaan pesawat udara. Oke, ambil yang di tengahnya saja. Ya, mungkin tidak terdeteksi. Oh iya, iya. Dari tengah ke akhir. Ini kan tapi di dalam satu paket mereka itu mereka juga bisa misalkan di sini aku ke kaya. Nah ini kan posisinya berbeda kan ya. Nah, di sini ya.
Oke. Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh? Kaget. Ini sudah semua, tinggal Rian saja ya. Oke, Rian, silakan dikerjakan. Nah, sebelum ini waktunya habis, ada yang masih kebingungan nggak tentang Bingung. Masih teh. Gimana? Tadi soalnya susah banget sih. Soalnya kenapa? Susah. Susah kenapa? Kan tadi pretestnya sudah bisa. Iya, tapi banyak yang keliru. Banyak yang keliru, coba aja diintip Susah dulu. nyari jodohnya ya, Gia. Mm. Bagus tuh, tapi hasilnya nanti ya di-share. Jelek. Kalau Rian sudah Jelek. selesai. Kan itu ada masalah? Lihat soalnya? Atau karena teksnya panjang? Lebih panjang dari yang Iya. Bisa Iya, jadi. bisa jadi. Oke, ingat ya, tentukan kalimat utamanya terlebih dahulu agar lebih mudah. Oke, selain itu, ada lagi masalahnya? Oke, tidak ada masalah? Kayak aneh aja gitu kan kata-katanya tuh. Agak apa? Kayak agak aneh gitu kata-katanya. Agak aneh kata-katanya. Kurang familiar atau kurang koheren paragrafnya. Oke, saya tidak tahu soal mana yang salah, jadi saya tidak tahu mana yang saya tidak bisa. Oke, nanti untuk hasilnya kakak fotokan ya, nanti kakak share ke IPA 1 teh siapa? Kang Fajar? Kang Iya. Kang Fajar, oke, nanti kakak share ya. Jadi soal mana yang kalian salah. Oke, nah berhubung waktunya tinggal 3 menit lagi nih sebelum kakak tutup, masih ada yang mau menanyakan nggak? Cukup teh. Cukup ya? Oke. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Jangan dilupakan Amin. materi-materi bahasa Amin, ya Indonesia-nya. Amin. Siap. Karena akan sangat berhubungan ya satu sama lain. Nah, Iya. tetap semangat. Masih ada 1 sesi lagi untuk hari ini ya. Pokoknya jaga kesehatan. Lagi. Doakan teh bagi matematika. Oh iya, matematika dengan siapa selain ini? Kang Tommy. Kang Tommy, oke, nggak apa-apa. Nanti didoakan. Semoga pahamnya untuk sesi kali ini. Mohon maaf nih Amin. banyak kesalahan atau menjelaskannya terlalu cepat ya. Teteh. Oke, mangga dipersiapkan untuk sesi 4-nya. Izin pamit ya. Sebelumnya kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati teh Nisa. Masih ngajar lagi. Hai Tessa. Iya, Bang Gia. Kak, udah selesai belum Kak? Katanya Bang Barik mau nganter kucing. Kucingnya ke puskesmas. Kemana? Siapa? Bang Barik. Rian. Hah? Kamu pilihan 2 mau apa? Halo Rian. Bang Teguh. Jadi mau kemana? UPI. UPI. Iya. Oh, dekat rumah aku ya. Main-main ntar. Ada apa di sana? Rian, Hah? Banyak lah. Rian pilihan Ada satunya banyak orang. kedokteran, Tian. Kenapa? Dia Tadi siapa yang nanya? Rian iya. pilihan satunya tetap kedokteran. Tetap atuh. Pilihan 2 keperawatan. Belum nyetorin. Oh, belum. Oh iya. Pengennya mah sama, cuma beda univ doang. Ada kafe. Gia mah haluan tahu sama bakat beda. apa Bang? Kalau ke Bandung nggak diajak naik gunung, awas kamu. Ayo Apa, naik Bang? gunung ge. Gimana?
Kalau aku ke Bandung, ajakin naik gunung. Oh, Emang capcus. Emang Ya, emang di Bandung ada gunung? Tahu. Anda Ada, yang di ada, Jawa ada. Barat. Gunung Bohong. Asli ada Gunung Bohong loh. Beneran? Beneran. Papandayan Ada namanya yuk. Gunung Bohong. Gunung Burangrang nggak ada. Tangkuban Perahu. Iya, Tangkuban Perahu ya. Mm-mm. Papandayan Tapi yuk. kalau Tangkuban Papandayan di Garut ya, Tasikmalaya. Nggak tahu. Mahameru. Hayo ke Mahameru mah Papandayan.